Para ulama membagi nazar ini dengan banyak bagian, dengan banyak pembagian. Pertama, para ulama menyebutkan nazar itu ada namanya nazar al-mutlaq. Nazar sifatnya mutlak, yaitu seseorang tidak menyebutkan apa yang dia nadarkan. Nazar mutlak itu dia tidak menyebutkan apa yang dia nadarkan. Seperti dia mengatakan, ulun hari ini bernazar kepada Allah. Tapi dia tidak sebutkan nazarnya apa. Nazarnya apa? Bersedekahkah? Sholat malamkah? Apa? Tidak disebutkan. Maka orang semacam ini ketika dia mengatakan demikian, ulun hari ini bernazar, apa yang harus dia lakukan? Maka dia wajib membayar kafaratul yamin, membayar kafarah sumpah, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa kafaratu it'amu asyrati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Kata Allah Subhanahu wa taala, adapun kafaratul yamin itu kafarahnya adalah memberikan makan 10 orang fakir miskin dari makanan yang biasa engkau makankan kepada keluargamu, atau memberikan pakaian kepada 10 orang fakir miskin, atau membebaskan budak. Dia milih dari 3 hal. Memberikan makan, ataukah memberikan pakaian, ataukah dia membebaskan budak. Memberikan makan ini sebanyak 10 orang, memberikan pakaian pun juga sebanyak 10 orang. Maka kalau ada orang bernazar demikian, dia bayarnya seperti apa? Bayarnya kafaratul yamin, bayar kafarah. Ini jenis nazar yang pertama. Jenis nazar yang kedua adalah nazar maksiat. Orang bermaksiat. Aku hendak bernazar hari ini hendak mengisap rokok. Dia bernazar ingin mengisap rokok. Maka rokok adalah maksiat. Apa hukumnya nazar sedemikian? Ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Apakah dia penuhi nazarnya? Tentu tidak boleh dipenuhi nazarnya, karena dia adalah melakukan perbuatan dosa. Terus apa yang dilakukan? Maka kata ahlul ilm, yang paling hati-hati dalam masalah ini adalah wajib dia membayar kafarah. Dia membayar kafaratul yamin, yaitu memberikan makan 10 orang fakir miskin, ataukah memberikan pakaian 10 orang fakir miskin, ataukah membebaskan budak. Bersamaan dengan itu pula dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena dia telah melakukan perkataan yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kata para ulama, nazar itu ada namanya nazar mubah. Nazar mubah itu adalah seseorang bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan hari ini aku bernazar kepada Allah hendak pergi ke pasar. Dia bernazar hendak pergi ke pasar. Ke pasar itu adalah sifatnya mubah, boleh. Maka nazar semacam ini kata para ulama dia memiliki dua pilihan. Dia penuhi nazarnya ataukah dia membayar kafarah. Kalau dia penuhi nazarnya maka dia tidak perlu bayar kafarah. Maka kalau dia pergi hari itu ke pasar sudah selesai. Tapi kalau seandainya dia tidak pergi maka dia bayar kafarah, dan dia bil khiyar. Dia disuruh memilih di antara dua hal tersebut. Kemudian yang keempat adalah nazar yang disebut oleh para ulama nazar makruh. Nazar yang dimakruhkan. Seperti apa? Nazar makruh ini seperti orang mengatakan hari ini aku hendak mentalak salah satu istriku misalnya. Maka asal mentalak itu hukumnya makruh. Asal seorang mentalak tanpa sebab hukumnya makruh. Kemudian dia bernazar demikian. Maka kata para ulama dia memiliki 2 pilihan di depannya. Dia talak istrinya ataukah dia membayar kafarah. Membayar kafarah. Kemudian yang terakhir adalah yang disebut dengan nazar ta'ah. Ini yang paling sering terjadi, yaitu bernazar di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nazar ta'ah ini ada 2. Ada yang disebut oleh para ulama nazar ta'ah ini munajjas. Ada yang disebut dengan mu'allaq. Disebut munajjas adalah nazar
seseorang bernazar kepada Allah, ya, dia mengatakan bahwasanya saya pada hari ini bernazar ingin puasa Senin Kamis misalnya. Saya bernazar setiap minggu ingin puasa Senin Kamis. Maka ini wajib dia laksanakan nazarnya. Karena Nabi SAW mengatakan, "Man nadhara ayuti Allah falyuti'hu." Barang siapa bernazar dalam rangka mentaati Allah, maka taati. Maka wajib dia penuhi. Nazar yang kedua adalah nazar mu'allaq, dan ini yang paling banyak terjadi. Nazar mu'allaq adalah seseorang bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam rangka mendapatkan apa yang dia inginkan. Contoh misalnya, kalau anakku diterima di pondok, aku hendak sholat malam. Ya. Dia bernazar kepada Allah untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, dan ini yang paling banyak terjadi. Orang bernazar dalam bentuk semacam ini. Kalau bapak saya sembuh dari penyakitnya, saya akan berpuasa selama 1 minggu. Ya. Atau kalau saya sembuh dari penyakit saya, ulun hendak sembahyang sholat tahajud dalam setiap malam. Ya. Maka ini disebut dengan nazar mu'allaq. Bagaimana hukumnya? Maka wajib dia penuhi nazar tersebut. Ya. Taib. Nazar mu'allaq ini boleh tidak dibatalkan. Orang kalau bernazar, contoh misalnya, dia katakan, kalau anakku keterima di pondok, aku hendak berpuasa Daud misalnya. Ternyata belum pengumuman lagi. Memikirkan si Den, wah, lapah badan kalau puasa Daud. Nah, ya, si Den mikirkan. Tapi anaknya belum diumumkan lagi. Belum diumumkan. Kemudian si Den sadar. Ya, tadi itu semangatnya, ya. Semangatnya. Kemudian si Den sadar. Wah, kayaknya benar. Ya. Akhirnya akan jadi nazarnya. Boleh tidak dibatalkan nazar demikian? Nazarnya belum terjadi. Belum ada pengumuman anaknya diterima atau tidak. Maka jawabannya tidak boleh. Orang kalau sudah bernazar tidak boleh dibatalkan. Makanya hati-hati jangan bernazar. Jangan asal-asal bernazar. Iya, maka nazar itu tidak boleh dibatalkan. Kalau Anda sudah mengucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, penuhi janji tersebut. Makanya kata para ulama, kadang-kadang orang itu bernazar, dia selalu pasti dalam keadaan raha, dalam keadaan lapang, ya. Ketika dalam keadaan lapang, orang itu tidak mikir apa aja hendak digawi. Pas sudah terpenuhi baru sadar. Ya, baru dia merasa susah, ya. Maka nazar itu tidak boleh dibatalkan. Maka kalau Anda batalkan, Anda bayar kafarah. Ya, Anda membayar kafarah kalau Anda batalkan nazar Anda. Kemudian, ya, bernazar ini, ya, masalah bernazar ini, ya, boleh tidak digantungkan nazar ini dengan masyiah, dengan kehendak. Misal, ya, karena ya sebagian ikhwah itu kadang-kadang dia suka diplomasi, ya, dalam perkataannya. Sehingga bernazar pun juga diplomasi. Dia mengatakan bahwasanya kalau seandainya anak saya keterima di pondok pesantren atau keterima di universitas, saya ingin puasa 3 hari tiap bulan, insya Allah. Insya Allah. Dia mengatakan insya Allah. Ya. Apa hukumnya? Ya. Apakah nazarnya harus dipenuhi atau tidak? Di dalam Islam, orang kalau dia bersumpah, dia mengatakan wallahi, ya, ana tidak ana akan sholat tahajud terus, wallah, dia bersumpah insya Allah. Maka di dalam Islam, kalau orang bersumpah itu dia mengucapkan insya Allah. Kalau seandainya sumpahnya tidak dipenuhi, tidak mengapa. Dia tidak berdosa kalau dia tidak memenuhi sumpahnya. Berbeda, ya, kalau dia tidak menyebutkan insya Allah, maka harus dia penuhi sumpahnya. Maka seperti itu pula kata para ulama pada asal nazar. Nazar itu kalau seseorang mengatakan insya Allah, dia mengatakan demikian, maka pada asalnya seperti hukum sumpah.
Ya, kecuali nazar di dalam ketaatan. Nazar di dalam masalah ketaatan. Maka ini kata ahlul ilm dilihat dari niatnya. Apakah tujuannya mengucapkan insya Allah itu ya untuk tabarruk ya, untuk tabarruk dengan kalimat insya Allah ya, maka ini kata para ulama tidak perlu dia penuhi karena asalnya dia yang mengucapkan insya Allah itu adalah afwan. Kalau dia masih mengatakan insya Allah itu dalam rangka tabarruk, maka wajib dia penuhi. Ya, wajib dia penuhi nazarnya. Tapi kalau seandainya dia mengucapkan insya Allah itu ingin menggantungkan nazar itu dengan kehendak Allah, ya bukan dalam rangka tabarruk, menyebut insya Allah itu, maka ini tidak wajib dia penuhi. Ya, jadi kalau dia bernazar, kalau anakku nanti keterima di kampus ini, saya insya Allah akan umrah misalnya. Kemudian anaknya keterima. Apakah wajib dia umrah? Maka kita tanya orang itu. Ketika dia mengucapkan insya Allah apa maksudnya? Kalau maksudnya hanya ingin tabarruk dengan kalimat insya Allah, wajib dia penuhi. Kalau seandainya dia mengatakan insya Allah itu dalam rangka untuk menggantungkan niatnya, ta'liqas, ya, dia menggantungkan maksudnya tersebut, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak wajib dia penuhi. Ini sama seperti hukum sumpah seorang mengatakan dengan insya Allah. Iya. Kemudian para ulama mengatakan, apakah nazar itu harus disegerakan, dipenuhi ataukah tidak? Maka nazar itu boleh tidak diakhirkan. Misalnya, Sidin, aku insya Allah kalau seandainya ya ibuku sembuh, aku hendak umrah. Bernazar hendak umrah. Kemudian ya, ibunya sembuh. Apakah harus saat itu juga dia melaksanakan ibadah umrah? Apakah boleh diakhirkan setahun, 2 tahun misalnya? Boleh tidak? Boleh. Karena nazar itu tidak harus segera. Tetapi afdalnya adalah disegerakan. Ketika ada orang bernazar, maka dia hendaknya dia segerakan. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.